Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Melanindi Cayanti dengan NIM belakang 011. Perkenalkan, saya Lingam yang Puspa dengan NIM belakang 009. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kami dari kelompok pertama dalam mata kuliah pendekatan kelompok bimbingan dan konseling Dengan tema Manajemen Stres pada Era Generasi Strawberry. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, anak-anakku. Siang Ibu. Jadi kalian sudah tahu nggak kenapa Ibu mengumpulkan kalian semua di sini? Belum tahu nih Ibu, kenapa nih? Kemarin kalau nggak salah Ibu udah minta ke wali kelas kalian buat menyebarkan beberapa form yang judulnya itu form bimbingan kelompok dengan tema manajemen stres untuk anak-anak pada zaman strawberry. Bener nggak? Tahu nggak? Kalian mengisi itu tidak? Iya, yang Google Form itu ya. Nah, dari Google Form itu Ibu mengumpulkan beberapa data dan mengumpulkan kalian ini karena kalian memiliki satu masalah yang sama dengan apa yang ingin Ibu bahas. Seperti itu. Bagaimana? Setuju ya? Setuju. Jadi setelah kalian disetujui ya melakukan bimbingan kelompok dengan Ibu ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan satu lembaran, di mana ini adalah lembaran kesepakatan atau persetujuan kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok sekarang. Yang isinya yaitu yang pertama, di sini kita akan menjaga kerahasiaan di antara kita semua. Ya, jadi nanti Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan semua permasalahan yang berhubungan dengan stres, seperti judul kita ya, seperti tema kita tentang permasalahan kalian yang katanya stres, yaitu tadi. Nah, saat kalian menceritakan satu sama lain masalah kalian sama lain, Ibu ingin kita menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi nanti kalau misal Mbak siapa namanya? Iya, Mbak Hanim nanti cerita, nanti teman-teman yang lain nggak boleh ya menyebarkan ke teman-teman yang di luar bimbingan ini. Jadi cuma kita yang tahu, seperti itu. Nah, yang kedua, jadi nanti Ibu ingin menganjurkan kalian untuk aktif dan kita saling sharing nih di sini, kita saling diskusi ya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang mengenai masalah stres kalian dan solusi yang biasanya kalian lakukan itu apa. Jadi nanti biar teman-teman yang lain juga tahu nih tips and trick gimana cara kalian itu nanti mengendalikan perasaan stres itu tadi. Jadi nanti kalau misal kalian tahu satu sama lain ya, jadi nanti kita merangkum jadi satu. Terus teman-teman yang nggak tahu bagaimana cara mengendalikan itu tadi jadi tahu kan, oh begini, seperti itu. Nah, yang ketiga, nanti Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan perkembangan dan feedback setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok sekarang. Begitu. Apa kalian setuju? Setuju. Oke, jadi di sini Ibu akan membagikan satu persatu ya. Nanti kalian tanda tangani, yang itu artinya kalian setuju dengan pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini. Oke. Terima kasih. Oke, di sini kalian udah pada tahu nggak di sini Ibu siapa? Niken. Ya betul ya. Jadi di sini Ibu yaitu Niken akan memimpin pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, kalian kan belum kenal sama lain ya, karena Ibu memang mengambil satu persatu kelas, jadi nggak yang satu kelas satu anak itu dua anak satu kelas. Jadi di sini pasti kelasnya acak seperti itu. Jadi mungkin dari Mbak yang sebelah sana monggo memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lingga, jadi dipanggil Ringling dari kelas 11 IPS 3. Halo Lingga. Halo, ayo. Perkenalkan, nama saya Yuldan Hamidah Zahir, biasa dipanggil Yulda dari kelas 11 IPS 4. Halo ya. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, saya Sauda Salama, bisa dipanggil Sauda dari kelas 11 MIPA 2. Halo Sauda. Halo Mbak. Perkenalkan, saya Hanima Sulok, bisa dipanggil Hanim dari kelas 11 MIPA 1. Halo Hanim. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Fatrun Nisa Minggu Rahmah, biasa dipanggil Fatrun. Aku dari kelas 11 IPS 1. Halo Fatrun. Oke, terima kasih ya semuanya. Jadi dari kalian ini kan masih kaku ya teman-teman. Jadi kita perlu membentuk hubungan nih. Nah, biar kita tuh bisa kenal satu sama lain. Nah, gimana kalau kita bikin permainan? Oke teman-teman. Jadi Ibu lihat tadi kan kita masih sama-sama kaku ya, karena kan Ibu tadi ngambilnya juga nggak dari satu kelas.
Jadi kita perlu membentuk hubungan dulu nih, mempererat hubungan satu sama lain ya. Dan nanti kalau misalnya kita sharing, diskusi, jadi kalian tidak kaku-kaku gitu. Oke, gimana kalau kita bikin permainan? Nah, kalian tahu nggak lagu yang sedang apa sekarang? Tahu nggak? Tahu, Bu. Nah, nanti ibu mau ikut ya, soalnya biasa sama tiga ya. Jadi nanti sini dulu nanti nyanyi itu, terus nanti kelompok sini nyauti, terus nanti kalau misalnya nyauti kita nyauti balik gitu, gimana? Boleh. Sedang apa sekarang? Sedang apa sekarang? Sedang makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan bakso sekarang. Sekarang bakso apa sekarang? Bakso sapi sekarang. Sekarang sapi apa sekarang? Sapi kurban sekarang. Sekarang kurban apa sekarang? Kurban unta sekarang. Sekarang unta apa sekarang? Unta mesir sekarang. Sekarang mesir apa sekarang? Mesir Fir'aun sekarang. Sekarang Fir'aun apa sekarang? Fir'aun raja sekarang. Sekarang raja apa sekarang? Raja ampat sekarang. Sekarang ampat apa sekarang? Ampat sapi. Oke, yang kita cukupkan sampai sini ya. Soalnya saya lihat kita sudah mulai membentuk hubungan nih. Oke, jadi teman-teman sekalian ini udah tahu nggak bimbingan kelompok itu kayak gimana? Mungkin teman-teman di sini pernah nih melakukan bimbingan kelompok di sekolah sebelumnya atau mungkin di kelas-kelas sebelumnya gitu. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu kayak gimana? Bimbingan yang dilakukan cuma oke, lanjut lainnya. Bimbingan yang dilakukan sebanyak 4 sampai 12 orang mungkin. Oke, mungkin lainnya. Bimbingan yang dilakukan untuk agar kita bisa sharing-sharing dan memberi masukan. Iya, betul. Oke, lainnya? Belum pernah bimbingan kelompok sih. Baru pertama kali. Oke. Jadi benar tadi pengertian Mbak Lingga dan juga Mbak Hanin tadi, bimbingan kelompok itu yaitu adalah kegiatan dalam dinamika kelompok untuk kita saling mengeluarkan pendapat, sharing, mengerti tema kali ini yaitu manajemen stres pada generasi strawberry. Jadi kalian teman-teman sekalian ini udah tahu nggak sih generasi strawberry itu yang kayak gimana? Nggak tahu sih Bu, emang strawberry itu gimana? Oh, ya. Jadi generasi strawberry ini merujuk pada generasi muda seperti kalian ini. Ya, terutama seperti anak-anak remaja, anak-anak yang masih SMA, SMP itu yang mudah terpengaruh atau sensitif serta kurang tangguh untuk menerima tekanan dari luar lingkungannya. Jadi masih gampang untuk takut atau tertekan saat ini mendapatkan sebuah tantangan dari lingkungan sekitar dan juga luar lingkungannya. Seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas pentingnya kita untuk melakukan manajemen diri pada pikiran negatif kita, yaitu stres itu tadi, supaya kalian itu mampu untuk memanajemen diri kalian itu supaya tidak gampang stres. Karena kan kalau misalnya kita gampang stres itu tadi berpengaruh besar kan pada kehidupan kita. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya kita itu memanajemen diri kita sendiri dari pikiran negatif supaya kita tidak gampang terpengaruh pada pikiran-pikiran luar yang kadang itu nggak benar kayak gitu. Oke, jadi kita mungkin bisa mulai menceritakan masalah masing-masing ya mengenai stres ini tadi. Nah, Mbak Lingga, apa ada masalah yang berhubungan dengan stres gitu? Kan kemarin pada saat kita ngisi Google Form itu kan kita cerita ya, diceritakan kan stres itu dalam bentuk apa, mengapa kamu itu merasakan stres kayak gitu. Nah, untuk Mbak Lingga gimana? Saya itu kan ketua ekstra ya Bu, terus kan itu kayak banyak tuntutan gitu loh Bu dari sekolah, soalnya sekolah tuh nggak mau nurunin dana ke ekstrakurikuler kalau ekstrakurikulernya tuh nggak berprestasi kan. Sedangkan teman-teman saya yang di ekstra tuh anak-anaknya tuh kurang aktif gitu loh Bu. Sedangkan kalau misal nggak dapat dana itu juga ekstra kan nggak mungkin jalan ya Bu. Saya itu kayak lumayan bikin saya stres ya, kayak saya tuh semenjak itu tuh kayak sering kuring-kuringan sendiri gitu sih. Sudah pernah saling ngobrol gitu, karena kan kamu tadi bilang kan nggak aktif ya, sudah pernah saling diskusi gitu, kenapa kalian nggak aktif, ditanyain satu-satu gitu, sudah pernah belum? Kalau saya WA gitu loh Bu, itu kayak yang cuma dibaca lewat notif aja gitu loh, nggak dibuka sama sekali. Tapi mereka tuh jangan Bu. Tapi waktu rapat selalu hadir atau memang anak-anak itu aja yang mungkin hadir? Ya cuma anak-anak itu aja Bu, sedangkan anak-anak itu juga kan nggak selalu bisa gitu Bu. Jadi kayak anggota yang lain itu kayak ada tapi tiada, jadi kayak mereka tuh datang pas ada acara aja, tapi kalau pas ekstranya itu mereka nggak mau datang, jadinya kayak pas lomba itu
mereka tuh jadi nggak bisa capai prestasi gitu. Saya nggak mau latihan. Oke, kita keep dulu ya permasalahan Mbak Linda. Selanjutnya untuk Mbak Aning. Kalau saya sih stres itu karena nggak bisa bagi waktu sih Bu. Saya kan juga ikut kegiatan di luar itu sekolah, tapi saya juga ikut ekstrakurikuler di sekolah. Nah, saya itu nggak bisa bagi waktu. Kadang-kadang saat saya ikut kegiatan, 2 kegiatan tersebut, waktu saya itu tabrakan itu jadwalnya. Terus saya juga merasa nilai akademis saya itu menurun karena saya nggak bisa bagi waktu itu tadi Bu. Jadi saya stres. Oke. Kalau untuk kita keep lagi ya masalahnya, untuk selanjutnya Mbak Sauda monggo. Terima kasih Bu. Jadi permasalahan saya buat saya stres itu kan saya udah kelas 11, ini kan udah semester 2. Nah dari sekolahan itu, dari guru saya itu menuntut bahwa kamu kelas 12 itu harus udah ada gambaran kamu mau kemana. Nah saya itu nggak tahu saya itu maunya apa, saya itu pengennya itu kayak apa. Saya itu cuma tahu saya itu mau ke univ ini, tapi jurusannya apa, kayak gimana maksudnya itu saya itu belum tahu. Terus dari teman-teman pun udah banyak yang kayak mereka itu udah menyiapkan itu loh, mau ke univ, udah belajar, terus udah planning juga. Nah saya itu belum tahu saya mau kemana. Nah, itu saya stres banget. Terus tanya orang tua pun mereka itu cuma kayak ya udah terserah kamu, kita ngikut. Nah jadi nggak ada kayak pertimbangan berpikir kayak gitu. Terus dari sekolah pun udah kayak nuntut kelas 12 ya, guru saya menimbang untuk kelas 12 itu planningnya harus ada gitu. Jadi itu saya stres, terus saya nggak bisa menentukan pilihan saya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mbak Sauda ini punya hobi atau mungkin punya apa ya, ketertarikan pada satu hal gitu? Saya tuh lebih tertarik pada sejarah, terus sama kayak perumahan sendiri itu. Sudah apa enggak ada pikiran untuk ke jurusan yang berhubungan dengan sejarah atau seni musik? Sudah, cuma kuliahnya itu ada, cuma jurusannya mau kemana itu masih bingung, mengerucutnya kemana itu masih bingung. Oke, selanjutnya untuk Mbak Hilda, monggo ceritakan masalahnya. Kalau saya ini sih Bu, stres sama tugas-tugas saya. Jadi kan di kelas 11 ini saya tuh merasa kayak tugas-tugasnya tuh banyak banget. Terus deadline-nya itu juga hampir sama gitu. Jadi saya tuh kadang bingung sendiri gitu, kayak stres banget mau ngerjain tugas yang mana dulu. Terus ujung-ujungnya tuh saya kayak ya udah nanti aja gitu. Jadinya malah mepet-mepet deadline-nya, jadi saya tambah stres kalau waktu ngerjainnya. Untuk Mbak Kotrun terakhir monggo. Oke, kalau dari saya sendiri itu stresnya itu gini Bu, kan kalau di IPS itu kan pasti ada mata pelajaran kayak ekonomi, terus ada juga matematika. Nah di sisi lain saya itu di bidang itu tuh kayak kurang bisa mendalami kayak gitu. Nah jadi kalau untuk hitung-hitungan saya tuh emang kayak kurang banget. Di sisi lain itu juga orang tua itu kayak keenakan saya buat saya itu harus bisa kayak hitung-hitungan. Tapi ya mau gimana pun saya udah usaha semaksimal mungkin, tapi itu ya emang saya kurang pandai di bidang kayak hitung-hitungan kayak gitu. Itu sih yang menurut saya stres. Oke, dari beberapa masalah tadi kita sudah keep ya. Teman-teman juga sudah tahu kan permasalahan teman-teman yang lainnya kayak gimana. Jadi di sini kita akan sharing tentang solusi yang perlu kalian tanamkan ke diri kalian. Mungkin nanti kita bahas satu persatu atau mungkin kita bahas beberapa aja ya. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Bagaimana? Kalian maunya seperti apa? Mungkin bisa dituntasin satu persatu dulu Kak sih. Oke, jadi kita membahas satu persatu ya. Jadi teman-teman yang lain ini ya, pada merasakan stres masing-masing ya di kayak karena punya beberapa pikiran negatif soal tadi kalau Mbak udah soal karir, kalau soal tadi Mbak Adim itu soal manajemen waktu antara tugas dengan ekstra dan Mbak Kautrun tadi soal pelajaran, teman-teman lain juga ya. Nah di sini tadi kan kita membahas soal pengendaliannya ya. Nah jadi teman-teman sudah tahu nggak manajemen stres itu yang kayak gimana? Belum tahu. Nah jadi manajemen stres ini yaitu teknik atau kegiatan dimana kita tuh perlu sekali untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Karena kalau misal kalian stres, kalian merasa nggak hidup kalian itu lebih suram atau lebih monoton. Karena permasalahan itu kalian jadi kayak gampang sedih, gampang murem gitu kan. Nah jadi manajemen stres ini memang penting karena sangat berguna dan membantu diri sendiri itu untuk
apa ya, untuk menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental, sehingga hal ini tuh tidak harus dilupakan. Jadi teman-teman yang lain itu sudah tahu belum ya gimana cara kita tuh mengendalikan pikiran kita. Nah, di sini ibu mau memberikan beberapa tips and trick supaya kalian itu dapat mengendalikan pikiran kalian, pikiran stres kalian. Nah, yang pertama, kalian ini sudah tidurnya teratur nggak? Enggak sih, kurang tidur. Nah, stres ini bisa diakibatkan karena kurang tidur, teman-teman. Kenapa? Karena tidur itu kan artinya kita beristirahat, pikiran kita diistirahatkan. Nah, kalau misalnya kita tidurnya itu kurang, berarti otomatis pikiran kita itu juga kurang untuk beristirahat, teman-teman. Apalagi tadi kan kalian kan beberapa permasalahan itu juga karena pikiran kalian soal ini tadi, karir, manajemen waktu dan juga ekstra, bener kan? Nah, itu tadi, kalau misalnya kalian kurang tidur itu tadi, maka pikiran kalian akan terus berjalan dan stres itu akan terus berada dalam diri kalian. Maka itu tadi, tidur yang cukup itu penting. Maka ibu sarankan juga jadwal kita perlu untuk membuat jadwal. Jadi kalau misalnya kalian punya kegiatan atau punya atau ada acara atau apa, itu kalian perlu buat di dalam sebuah jadwal, sehingga kalian itu juga perlu tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu 6-7 jam dalam satu hari. Entah itu tidur siang 3 jam atau tidur malam 4 jam, itu kalian harus mampu untuk memanajemen hal tersebut. Karena memang dari yang ibu berikan tadi, tidur itu memang penting untuk mengendalikan diri kita itu dari stres. Seperti itu. Dan olahraga yang teratur. Teman-teman sekalian ini udah sering berolahraga, bukan? Olahraga kok bukan mata pelajaran. Ya, jadi teman-teman, olahraga itu penting sekali, teman-teman, ya, karena olahraga yang teratur ini bisa membuat kalian itu mendapatkan suasana baru, kayak seger gitu kan kalau misalnya olahraga pagi-pagi. Nah, olahraga ini bisa membantu kalian untuk manajemen perasaan kalian itu dari stres. Pikiran kalian itu jadi fresh karena hormon endorfin itu tadi melepaskan hormon endorfin tadi, sehingga kalian itu bisa merasa bahagia dan suasana hati kalian itu bisa plong. Gitu. Jadi olahraga itu penting ya, teman-teman. Kalau misalnya emang kalian itu memang benar-benar pengen ya melepaskan perasaan stres kalian itu dari diri kalian. Stres itu nggak enak kan? Nah, juga selalu berpikir positif. Berpikir positif itu penting, pasti sangat penting. Ini penting sekali. Yang utama, ya kan? Kayak semisal tadi teman-teman sekalian ini pasti lebih berfokus ke permasalahan kalian ketimbang bagaimana cara kalian untuk menentukan ini dengan cara berpikir positif. Bagaimana? Apa ya? Iya sih. Itulah kenapa berpikir positif itu harus ada dalam diri kita. Karena kalau misalnya kita berpikir positif, itu artinya pada saat kita punya masalah, kita pasti berpikir terlebih dahulu bagaimana ya caranya kita itu bisa menyelesaikan bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan pada permasalahan ini. Seperti itu. Teman-teman sekalian, kalian pasti punya teman yang bisa dipercaya kan? Apa kalian punya teman yang bisa dipercaya? Ada. Nah, kalau memang dalam manajemen stres ini, kalian itu kalau bisa punya masalah juga perlu untuk membicarakan hal tersebut kepada teman yang kalian percayakan. Karena apa? Kalau misal kalian memang punya masalah dan sulit untuk berpikir positif, jadi ada teman kalian yang memberikan aura positif untuk kalian. Jadi kalau misal kalian bingung itu kan, nanti kalau teman kalian memberikan solusi, pasti kalian kan akan kembali berpikir positif begitu. Dan juga yang paling penting, kembangkan hobi dan minat kalian. Jadi kalau misal kalian punya hobi atau mempunyai minat, nah dengan itu kita bisa pada saat kita melakukan hobi nanti pada saat kalian nanti melakukan hobi atau minat kalian, pasti permasalahan kalian itu nanti ke-distract dengan apa yang kita sukai. Seperti itu. Sudah pernah melakukan hal tersebut belum? Kalau misal memang lagi ada masalah? Belum sih, tapi membuat gambaran baru. Oke, dan juga melakukan relaksasi seperti membuskan nafas atau mendengarkan musik-musik relaksasi seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin ada yang memang pernah melakukan apa yang tadi saya katakan. Coba ceritakan ke saya. Kalau saya kan, kalau stres kan nggak yang nangis atau yang gimana itu. Saya kan kalau stres pasti marah, itu pasti. Nah itu biasanya saya tuh kayak nulis itu apa yang saya keselin, terus penyebabnya gitu. Kalau saya nulis tuh, saya tuh sambil berpikir kayak nulis itu kan memberikan jeda pada saya untuk mikirin tuh pantas gak sih saya marah kayak gini, nah tapi solusinya tuh kayak apa gitu. Jadi saya menulis. Ini namanya relaksasi tulis. Karena kalau misalnya kita menulis juga kan kita kadang berpikir, oh seharusnya nggak pantas kayak gini, atau kalau memang melakukan hal tersebut kita itu bisa kayak tenang gitu loh, seperti kayak udah melampiaskan kemarahan kita itu kepada tulisan. Nah, gimana yang lain sudah pernah melakukan apa saja untuk
atau kalau lagi stres? Mungkin saya belum pernah melakukan kan belum, tapi mungkin saya bisa dapat gambaran nanti. Kan saya di sini kedua, saya kan ibu tadi bilang punya teman kan. Nah, saya itu kadang lupa kalau punya wakil gitu Bu. Saya harusnya tuh lebih banyak komunikasi sama wakil, sama sekretaris, sama bendahara juga itu supaya juga bisa meringankan beban saya, biar nggak semuanya tuh saya tanggung sendiri. Itu kayak artinya saya lebih banyak ngomong ke wakil-wakil saya. Oke, betul, itu betul banget Mbak. Oke, Mbak Kotrun gimana? Mungkin kalau saya itu kayak olahraga sih Bu, buat ngilangin stres kayak gitu. Belum Ya, pernah mencoba? pernah sih tapi nggak sering, mungkin 1 minggu cuma 2 kali kayak gitu. Terus sebenarnya sudah cukup ya Mbak, cuma lebih sering lagi itu kalau misalnya memang masih kurang ya, lebih sering lagi itu dicoba gitu ya. Oke, Mbak Yelda gimana? Kalau saya itu sama seperti Mbak Sauda sih Bu. Kalau stres itu kayak suka marah gitu. Kayak gak selesai sih tugasku gitu. Terus saya tuh biasanya tuh tidur, kan tidur dulu. Terus nanti pas bangun tuh kayak ya udah saya kerjain lagi. Betul. Oke, Mbak Lin gimana? Kalau dari saya biasanya kalau udah stres itu saya istirahat, tapi istirahatnya nggak harus tidur. Saya biasanya menggunakan waktu istirahat untuk memberikan quality time gitu sama diri saya, misalnya nonton drakor atau nonton series gitu. Jadi mood saya itu bisa kembali lebih baik, jadi mengurangi stres tadi. Oh iya betul, tadi yang memakan hobi dan minat ya. Tapi gimana sih Bu kalau misal terlanjur pikirannya tuh negatif? Kayak kan saya itu udah melakukan sahabat saya, terus kayak orang-orang tuh kayak nyalahin, kayak gara-gara kamu sih uangnya gak jadi turun, misal kayak gitu. Terus kan akhirnya tuh nambah tekanan. Itu kadang itu saya kayak kepikiran gitu loh. Misalkan saya tuh nggak ada, apa nanti bakal lebih baik? Kayak kadang itu kepikiran gitu Bu. Misal gimana sih caranya biar bisa positif, biar nggak kepikiran kayak kalau saya kepikiran saya lebih baik ngilang atau saya lebih baik nggak ada di dunia ini, kan itu juga makin nambah stres kan ya. Betul. Oke, dari permasalahan Mbak Linda tadi nih, oke teman-teman yang lain, apakah ada yang punya solusi nih buat permasalahan Mbak Linda tadi? Kalau misal kita udah mulai berpikir negatif. Jadi kalau menurut saya, kalau saya mungkin posisinya tidak akan sama seperti Mbak Linda, tapi kalau saya itu biasanya saya memberikan jeda pada saat itu, saat saya berpikir negatif kayak kalau nggak ada aku pun semuanya bakal oke gitu, kayak aku bermasalah. Nah itu saya beri jeda terlebih dahulu, saya tanya ke diri saya sendiri, memang kalau nggak ada aku itu emang benar aku bisa menjamin semuanya bakal berjalan baik kayak gitu. Intinya sih saya mendebatkan dari diri saya sendiri, memberi jeda untuk saya berpikir kayak gitu. Oke, betul Mbak, ini betul Mbak Sauda. Yang lain? Kalau dari saya Bu, mungkin kita cari akar masalahnya, kan bukan berarti masalah tersebut berakar pada Mbak Linda, karena memang di masalah itu bukan Mbak Linda gitu penyebabnya, itu kan di luar kendali diri kita. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng, kita ajak teman-teman sekalian untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan menyalahkan diri kita sendiri gitu Bu. Kalau diri kita sendiri itu sudah berusaha. Oke, yang lain? Sudah. Mungkin kalau dari aku Mbak Linding gitu, kalau bisa kalian merangkul semua anggotanya gitu, biar kalian nggak ada miskom atau apalah gitu. Jadi mungkin dengan adanya rangkulan itu tersebut bisa menjadikan semua anggota itu bisa kayak saling mengerti ya gitu sih. Oke, sudah. Apa ada yang ingin menambah lagi? Saya rasa sudah. Bagaimana Mbak Linda? Apakah cocok jika diterapkan di permasalahan Mbak Linda ini tadi? Kalau menurut saya sih pendapat teman-teman tadi udah bagus banget sih buat saya sendiri, kayak bisa diterapin setelah ini biar saya tuh nggak gampang stres, karena kesenggol dikit itu kan kayak kena terpaan itu kan gampang stres. Jadi mungkin saran dari Mbak Sauda, Mbak Haning sama Mbak Satu tadi bisa buat saya itu gimana sih biar nggak gampang kayak gitu. Nah, betul. Untuk teman-teman yang lain nih, apa ada yang masih ingin ditanyakan atau masih menggerundel soal stresnya ini? Sekalian kita selesaikan di sini. Kalau dari saya sih sudah cukup gitu. Saran dari teman-teman, terus pendapat dari teman-teman itu memberikan gambaran baru atau perspektif baru saya cukup. Oke, jadi berapa langkah tadi itu sudah cocok ya? Kalau misalnya untuk teman-teman sekalian dan dari teman-teman juga kan sudah pernah
pernah menerapkan dan juga apa yang udah punya gambaran juga ya kalau misal dari apa yang saya sampaikan tadi. Baiklah, untuk yang terakhir seperti saya bilang tadi yaitu feedback dan pengembangan, saya akan memberikan tugas rumah. Jadi dengan ini saya jadi tahu perkembangan apa yang telah kalian dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, dari kalian semua ini benar-benar hebat karena sudah mau saling berdiskusi dan juga saling memberikan saling memberikan pendapat untuk teman-teman sekalian. Jadi terima kasih sekali ya teman-teman karena sudah mau aktif di bimbingan kelompok pada hari ini. Saya sangat bangga dengan keaktifan teman-teman sekalian. Tetap tangan dulu. Tugas rumah sekarang ini, Ibu mau kalian ini menerapkan apa yang tadi Ibu katakan. Dan mungkin kita 2 minggu lagi kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok ya tadi untuk membicarakan soal perkembangan kalian setelah melakukan beberapa langkah yang telah saya berikan tadi. Ya, apakah apakah pertemuan kalian nanti akan sesuai dan apakah akan cocok dengan kita ini tadi. Untuk itu tadi Ibu ingin tugas rumah kalian kali ini, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi ya, supaya kalian kalau misalnya stres itu bisa tahu bagaimana sih cara mengendalikan diri kalian itu. Dan juga tuliskan, ceritakan perkembangan kalian setelah menerapkan langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi lewat sebuah video dan kalian upload di Google Drive yang nanti akan Ibu berikan ya. Juga berikan judulnya itu nanti ini soal permasalahan kalian dan bagaimana cara kalian dan apa langkah yang kalian terapkan itu. Jadi nanti Ibu kirim ya lewat grup WA, karena sudah saya buatkan ya grup WA kemarin itu. Jadi untuk sebelum kita mengakhirinya, apakah teman-teman ada yang ingin masih ditanyakan atau ada yang ingin dikeluhkan lagi? Oke, sudah semua ya. Baiklah, mungkin kita akhiri sampai saat ini ya. Oh ya, tadi untuk tugas rumah apakah sudah paham semua ya? Sudah. Tolong dikerjakan ya supaya Ibu tahu nih perkembangan kalian gimana. Dan 2 minggu lagi nanti kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok lagi ya untuk memperhatikan atau melihat apakah perkembangan kalian ini memang sudah benar-benar berubah ya. Ini baik seperti itu. Nah, mungkin kita akhiri sampai saat ini dulu ya bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih teman-teman karena sudah mau hadir dan mengikuti pelaksanaan bimbingan kelompok pada siang ini. Dan Ibu mohon maaf apabila pada saat melakukan pelaksanaan ini Ibu kurang teliti atau ada kurangnya lah dalam berbicara. Ibu mohon maaf sekali. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya terima kasih karena sudah mau aktif ya di pelaksanaan kali ini. Baiklah, kita akhiri sampai sekarang saja. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ninggen. Sama-sama.